Hai anak-anak kelas 11 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 11 di semester 1. Kita sekarang akan membahas mengenai bab 2, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bersama Bapak di Bandung. Tapi sebelum Bapak memulai, kita awali dengan salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pertemuan hari ini kita akan mulai, di mana sub-sub yang akan kita bahas yaitu tentang hakikat demokrasi. Sub tersebut dari hakikat demokrasi ini, pertama kita akan membahas pengertian demokrasi. Yang kedua, kita akan membahas klasifikasi demokrasi. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai macam-macam demokrasi, asas demokrasi, dan ciri negara demokrasi. Serta yang keempat, kita juga akan membahas mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Tetapi seperti biasa tentunya, setiap pembelajaran tentu ada maksud dan tujuannya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, melalui pembelajaran daring, siswa mampu mengkreasikan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mendemonstrasikan hasil analisis tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu tujuannya. Oleh karena itu, kita akan bahas sekarang apa itu demokrasi. Nah, tentunya kalian masih ingat bagaimana pada waktu tahun yang lalu kita mengadakan pemilu. Sejatinya pemilu itu merupakan pesta demokrasi. Yang dalam skup kecil kalian misalnya, jadi pernah mengadakan pemilihan ketua OSIS. Nah, itu juga merupakan pesta demokrasi meskipun skupnya lebih kecil. Nah, oleh karena itu, kita perlu membahas dulu apa sih sebenarnya demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata demos dan kratein. Demos artinya rakyat dan kratein berarti pemerintah. Ini berarti kekuasaan pemerintahan tertinggi berada di tangan rakyat. Itu dapat disingkat demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Hampir sama juga dengan apa yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat. Beliau menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Pengertian demokrasi dapat ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, demokrasi dalam arti sempit. Yang kedua, demokrasi dalam arti luas. Demokrasi dalam arti sempit
yang hanya meliputi bidang politik saja, di mana dalam sistem pemerintahannya hanya membicarakan sistem pemerintahan yang mencakup tentang pengertian pengakuan hak asasi manusia. Sedangkan yang kedua, demokrasi dalam arti luas meliputi pengertian dalam arti sempit, yaitu bidang politik, yang ditambah dalam bidang ekonomi dan sosial. Nah, kemudian kita bahas sekarang klasifikasi demokrasi. A. Klasifikasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya dapat diklasifikasikan atau dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama demokrasi formal, yang kedua demokrasi material, yang ketiga demokrasi gabungan. Apa itu demokrasi formal, apa itu demokrasi material, dan bagaimana bentuk demokrasi gabungan? Nah, kita akan bahas satu persatu. Demokrasi formal yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Sedangkan yang kedua, demokrasi material yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan di bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Nah, bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Nah, kemudian berikutnya, klasifikasi demokrasi berdasarkan cara penyampaian aspirasi. Kalau ditinjau dari cara penyampaian aspirasi, demokrasi dapat dibedakan menjadi 2, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Kalau demokrasi langsung yaitu suatu sistem pemerintahan di mana rakyat secara langsung terlibat di dalam menentukan jalannya pemerintahan. Seperti pada waktu di Yunani kuno, itu berlaku demokrasi langsung. Sedangkan demokrasi tidak langsung, yaitu suatu sistem pemerintahan di mana rakyat tidak secara langsung ikut serta terlibat dalam menentukan jalannya pemerintahan, melainkan dengan jalan memilih wakil-wakilnya melalui pemilu, di mana bentuk ini sering juga disebut dengan demokrasi perwakilan. Sekarang ini hampir semua negara demokrasi menganut demokrasi perwakilan. Karena apa? Karena penduduk yang semakin banyak, wilayahnya yang sangat luas, dan permasalahan yang semakin kompleks atau banyak, sehingga kebanyakan negara-negara di dunia ini menganut sistem demokrasi perwakilan. Nah, berikutnya yang C, klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi. Jadi kalau dilihat dari segi ideologinya, demokrasi dapat dipilah menjadi 2. Yang pertama demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Yang kedua demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Nah, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme.
Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan terhadap rakyatnya, serta tidak boleh bertindak sewenang-wenang pada rakyatnya. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Menurut Mr. Cronenberg, demokrasi rakyat lebih mendewa-dewakan pemimpinnya. Nah, sementara pendapat lain, ini Pak Sucipto dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKN, untuk SMA, beliau menyatakan ada macam-macam sistem demokrasi. Macam-macam sistem demokrasi dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, sistem demokrasi liberal parlementer. Yang kedua, sistem demokrasi liberal presidensial. Yang ketiga, sistem demokrasi rakyat. Yang keempat, sistem demokrasi referendum. Yang kelima, sistem demokrasi Pancasila. Yang kita anut. Yang kelima. Nah, baik. Kita akan membahas satu persatu apa sih sistem demokrasi liberal parlementer. Nah, sistem demokrasi liberal parlementer ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kekuasaan legislatif lebih kuat dari kekuasaan eksekutif. Yang kedua, menteri-menteri bertanggung jawab pada legislatif atau parlemen. Jadi menteri-menteri beserta dengan Perdana Menteri. Karena biasanya eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri plus menteri-menterinya. Itu bertanggung jawab pada parlemen. Yang ketiga, program yang dilaksanakan oleh eksekutif harus sesuai dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen. Sebab kalau ada yang menyimpang dari keinginan sebagian besar anggota parlemen, nanti bisa diberikan mosi tidak percaya. Bahkan bisa dipecat atau diberhentikan menteri atau Perdana Menterinya. Yang keempat, kedudukan kepala negara hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat diganggu-gugat. Nah, ini sistem demokrasi liberal parlementer. Yang kedua, sistem demokrasi liberal presidensial. Kalau ini di Amerika Serikat. Adapun ciri-cirinya, yaitu yang pertama dikepalai oleh seorang presiden sebagai lembaga eksekutif. Yang kedua, presiden dipilih secara langsung. Yang ketiga, presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Dan yang keempat, menteri-menteri bertanggung jawab pada presiden. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen. Oleh sebab itu, antara presiden dan parlemen tidak bisa saling menjatuhkan. Nah, sedangkan yang ketiga, yaitu sistem demokrasi rakyat. Seperti yang sudah kita bahas di atas tadi, sistem demokrasi rakyat sering juga disebut dengan demokrasi proletar atau demokrasi terpimpin, di mana berhaluan Marxisme komunisme, demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial, yaitu sama rata, sama rasa, di mana manusia dibebaskan dari keterkaitannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa dan kekerasan oleh negara tentunya.
Menurut Mr. Cronenberg, demokrasi rakyat lebih mendewa-dewakan pemimpinnya, makanya ada yang menyebut demokrasi rakyat sama dengan demokrasi terpimpin. Ini pendapat dari Mr. Cronenberg. Nah, yang keempat, ada sistem demokrasi referendum. Ini berlaku di Swiss. Referendum berasal dari kata refer yang berarti mengembalikan. Sistem referendum berarti pelaksanaan pemerintahan didasarkan pada pengawasan secara langsung oleh rakyat, terutama terhadap kebijakan yang telah, sedang, dan yang akan dilaksanakan oleh badan legislatif atau eksekutif. Referendum di Swiss itu ada 3. Yang pertama itu referendum obligator atau wajib. Yang kedua referendum fakultatif. Yang ketiga yaitu referendum konsultatif. Nah, yang kelima yaitu sistem demokrasi Pancasila yang kita anut. Seperti yang kalian ketahui, sistem demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Di dalam sistem demokrasi Pancasila mengendaki adanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan segala aspek kehidupan yang dalam pelaksanaan pemerintahannya selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya khusus mengenai sistem demokrasi Pancasila. Nah, sedangkan asas negara demokrasi ada 2. Yang pertama adanya perlindungan harkat dan martabat manusia, yaitu perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Yang kedua, adanya partisipasi rakyat di dalam pemerintahan, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, sedangkan ciri-ciri negara yang menganut paham demokrasi, yang pertama yaitu memiliki lembaga perwakilan rakyat atau DPR kalau di negara kita. Kalau di negara lain namanya parlemen. Yang kedua, untuk mengangkat dan menetapkan anggota badan atau majelis dilaksanakan pemilu untuk jangka waktu tertentu. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Yang ketiga, kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan atau majelis yang bertugas mengawasi pemerintah. Jadi bertugas untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Sedangkan yang keempat, susunan kekuasaan badan atau majelis ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Nah, sedangkan prinsip-prinsip demokrasi ini ada 2 pendapat. Yang pertama yaitu Henry B. Mayo. Beliau menyatakan bahwa ada beberapa prinsip-prinsip demokrasi, itu ada 6. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara melembaga. Artinya tidak menggunakan kekerasan. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Makanya di dalam negara demokrasi ada pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat atau pemimpinnya. Kemudian yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Jadi, karena di dalam negara demokrasi, kita harus mengakui adanya perbedaan atau keanekaragaman. Lebih-lebih bangsa kita yang berbineka tunggal ika. Jadi, itu merupakan hal yang wajar dan justru kita harus bersyukur pada Tuhan
karena dianugerahi keanekaragaman suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Ada budaya juga. Karena dengan keanekaragaman itu, kita memiliki khasanah budaya yang beraneka ragam pula. Sehingga turis mancanegara tidak pernah bosan-bosannya datang ke Indonesia. Kita harus bersyukur itu dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Ini menurut pendapat dari Henry B. Mayo. Nah, sedangkan pendapat yang lain, ada Sri Hurian dan Saifullah di dalam buku Ilmu Kewarganegaraan. Beliau menyatakan bahwa suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, artinya rakyat yang berdaulat di dalam negara tersebut, seperti tadi pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, artinya rakyat. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Jadi meskipun ada golongan minoritas misalnya, tetapi mereka juga memiliki hak. Yang kelima, jaminan hak-hak asasi manusia. Di negara demokrasi, HAM itu betul-betul dijamin. Yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Jadi adanya pemilu. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Setiap warga negara, entah orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, memiliki persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar, artinya tidak direkayasa, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang sembilan, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Yang kesepuluh, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Sama dengan tadi, pluralisme artinya perbedaan atau keanekaragaman. Jadi di negara demokrasi harus mengakui adanya pluralisme di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Bidang politik misalnya, bagaimana kita misalnya memiliki atau memilih partai politik yang berbeda-beda. Itu wajar. Jangan dianggap itu justru yang berbeda itu musuh kita. Karena itu hanya sebagai sarana penyalur aspirasi saja. Demikian juga keanekaragaman di bidang sosial dan ekonomi. Apakah ada orang kaya, orang miskin, dan lain sebagainya, itu memiliki hak yang sama. Nah, demikian materi untuk kali ini, anak-anak. Jadi ada nanti tugas individu buat kalian, silakan dikerjakan. Nanti dikirim di web jawabannya. Materi selengkapnya dapat dilihat di dalam buku paket dan buku penunjang PPKN MGMP PPKN. Ingat, jaga kesehatan, dan setelah menonton video ini, jangan lupa di like dan subscribe. Nah, pertemuan hari ini Bapak akhiri. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pembelajaran kali ini sudah berjalan dengan lancar. Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Selamat pagi.